Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Gian Besti Ingwesti, NPM 195050017 dari kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu basis dan apa itu dimensi untuk memenuhi salah satu tugas aljabar linear. Di sini saya ingin menjelaskan basis. Sebelum ke pembahasannya, kita harus ketahui dulu apa sih definisi dari basis tersebut. Definisi dari basis yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2 sampai Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam V, maka S disebut basis untuk V jika dia memenuhi syarat. Yang pertama ada S bebas secara linear. Yang kedua ada S merentang atau span di V. Kemudian ada teorema. Jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vr adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap vektor V dalam V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah sampai dengan Cn dikali Vn dalam tepat satu cara. Kemudian ada bukti. Karena S merentangkan V, maka dari definisi suatu himpunan rentang kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, anggap bahwa suatu vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah sampai dengan ditambah Cn dikali Vn, itu sebagai persamaan 1, dan juga sebagai V sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah sampai dengan Vn dikali Vn sebagai persamaan 2. Dengan mengurangkan persamaan 1 dan 2 akan didapatkan 0 sama dengan C1 dikurang K1 dikali V1 ditambah C2 dikurang K2 dikali V2 sampai dengan Cn dikurang Kn dikali Vn. Karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linear dari suatu vektor-vektor dalam S, maka kebebasan linear dari S mengimplikasikan bahwa C1 dikurang K1 sama dengan 0, C2 dikurang K2 sama dengan 0, sampai dengan Cn dikurang Kn sama dengan 0, yaitu C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K2, sampai dengan Cn sama dengan Kn. Jadi, kedua ekspresi untuk V ini adalah sama. Untuk contoh yang pertama, yaitu basis standar untuk Rn. Semisalnya kita memiliki Rn. Rn-nya itu R pangkat 2, berarti dia berdimensi 2. Karena dia R2 berarti E1-nya sama dengan 1,0 dan E2-nya sama dengan 0,1. Karena itu Rn berarti basis standarnya E1 sama dengan 1,00 sampai N, E2-nya sama dengan 0,1,0 sampai dengan N, dan En sama dengan 0,0 sampai dengan N, sampai di ujungnya itu terdapat angka 1. Kemudian ada basis untuk R pangkat 3, yaitu I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Yang terakhir ada basis standar untuk polinomial Pn, yaitu S sama dengan dalam kurung 1, S,
X pangkat 2 sampai dengan X pangkat N, tergantung N-nya itu berapa. Contohnya, misalkan kita mempunyai V1 sama dengan 1,2,1, V2 sama dengan 2,9,0, dan V3 sama dengan 3,3,4. Ditunjukkan bahwa himpunan S sama dengan V1, V2, V3 merupakan suatu basis untuk R pangkat 3. Cara penyelesaiannya, yang pertama, untuk menunjukkan bahwa himpunan S merentang di R pangkat 3, kita harus menunjukkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear. B sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 dari vektor-vektor dalam S. Untuk menyatakan persamaan ini ke dalam bentuk komponen-komponen, kita akan dapatkan B1, B2, B3 sama dengan C1 dikali 1,2,1 ditambah C2 dikali 2,9,0 ditambah C3 dikali 3,3,4, atau B1, B2, B3 sama dengan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3, C1 ditambah 4C3. Dengan menyamakan komponen-komponen yang berpadan akan diperoleh C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan B1. 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan B2. C1 ditambah 4C3 sama dengan B3 sebagai persamaan 1. Untuk menunjukkan bahwa S merentang di R3, kita harus menunjukkan bahwa sistem persamaan 1 mempunyai suatu penyelesaian untuk semua pilihan B sama dengan B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas secara linear, kita harus menunjukkan bahwa satu-satu penyelesaian dari C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 sama dengan 0 sebagai persamaan 2. Sehingga C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0, atau merupakan suatu pecahan trivial yang merupakan syarat suatu faktor tersebut secara bebas linear. Jika persamaan 2 dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen, pembuktian kebebasan berubah menjadi sistem homogen. C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, C1 ditambah 4C3 sama dengan 0 merupakan persamaan ketiga yang hanya mempunyai penyelesaian trivial. Karena persamaan 1 dan persamaan 3 mempunyai matriks koefisien yang sama, maka secara simultan dapat dibuktikan bahwa S bebas secara linear dan merentang di R pangkat 3. Dengan menunjukkan bahwa dalam sistem persamaan 1 dan persamaan 3, matriks koefisien matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4 mempunyai determinan tak nol, akan tetapi determinan A 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4 sama dengan negatif 1, sehingga S adalah suatu basis untuk R pangkat 3. Jika S sama dengan V1, V2, sampai dengan Vn merupakan suatu basis untuk suatu ruang vektor V, dan V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 merupakan sebuah ekspresi untuk suatu vektor V dalam bentuk basis S. Maka skalar C1, C2 sampai dengan Cn disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor C1, C2, sampai dengan Cn dalam R pangkat N
yang tersusun dari koordinat-koordinat ini disebut koordinat vektor V relatif terhadap S. Dan ini dinyatakan dengan Vs sama dengan C1, C2, sampai dengan Cn. Anggap saja S sama dengan V1, V2, V3 merupakan basis untuk R pangkat 3. Yang A, kita cari vektor koordinat dari V sama dengan 5, negatif 1, 9 yang berkenaan dengan S. Yang B, cari vektor V dalam R pangkat 3 yang vektor koordinatnya berkenaan dengan basis S adalah Vs sama dengan negatif 1, 3, 2. Cara penyelesaiannya yang A, kita harus mencari skalar C1, C2, C3 sedemikian sehingga V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3 atau dalam bentuk komponen-komponen. 5, negatif 1, 9 sama dengan C1 dikali 1, 2, 1 ditambah C2 dikali 2, 9, 0 ditambah C3 dikali 3, 4. Menyamakan komponen-komponen yang berpadanan akan menghasilkan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 5, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan negatif 1, C1 ditambah 4C3 sama dengan 9. Untuk penyelesaian yang B dengan menggunakan definisi vektor koordinat V S aksen diperoleh V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3. C1, C2, C3 nya kan sudah ada tadi ya di soal di slide sebelumnya, jadi kita tinggal masukin aja sampai hasil akhirnya yaitu 11,31,7. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu dimensi. Dimensi merupakan suatu ruang vektor tak nol. V disebut berdimensi terhingga. Jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka V disebut berdimensi tak hingga. Kita akan menganggap bahwa ruang vektor 0 sebagai berdimensi terhingga. Selanjutnya ada teorema. Jika V merupakan suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2, sampai dengan Vn merupakan sembarang basis, maka yang pertama, setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentang di V. Untuk teorema selanjutnya yaitu sebarang dua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Setiap basis untuk R pangkat 2 mempunyai 2 vektor. Setiap basis untuk R pangkat 3 mempunyai 3 vektor. Maka didapat dimensi sebuah vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Kemudian ada contoh, tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen. Ini merupakan sistemnya. Cara penyelesaiannya bahwa penyelesaian umum dari sistem yang diberikan adalah X1 sama dengan negatif S kurang T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan negatif T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T, sehingga vektor-vektor penyelesaiannya dapat ditulis seperti yang tertera di PPT, yang menunjukkan bahwa vektor-vektor F1 sama dengan negatif 1, 1, 0, 0, 0, F2 negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Merentangkan ruang penyelesaian karena vektor-vektor ini juga bebas secara linear. Maka F1 dan F2 merupakan suatu basis dan ruang penyelesaiannya berdimensi 2.
Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.